sampai dengan pukul 3. Dan mohon maaf, itu memang karena handphone saya setiap jam 11 malam itu di mode tidur. Jadi memang tidak ada pemberitahuan lagi di atas jam segitu. Dan memang sekitar pukul subuh saya langsung hubungi Pak Rasman dan bersiap untuk merapat ke sini. Jadi begitu kondisinya teman-teman semuanya. Tidak ada skenario apapun terkait dengan kondisi yang ada hari ini. Dan kami menyatakan dengan tegas bahwa hari ini kita harus bersama-sama untuk menyelamatkan Loli. Apapun cerita, Loli ini masih anak-anak, LM ini masih anak-anak. Artinya untuk tumbuh kembang dia ke depan, dia harus mendapatkan perhatian, dia harus mendapatkan kebahagiaan, dia harus mendapatkan pendidikan yang selama ini tertunda. Dan dia itu pulang ke Indonesia itu karena dia dideportasi, karena dia diberhentikan dari sekolahnya. Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan oleh Nikita Mirzani gitu. Bagaimana masa depan LM dengan kondisi yang begini? Masih saja dia menyebarkan fitnah tentang LM, masih saja dia memaksa LM supaya berada di safe house, tidak mencari solusi. Padahal saya melihat dan teman-teman tim hukum semua melihat, ini adalah hal sederhana untuk menyelesaikannya. LM hanya perlu datang ke tempat Pak Rasman, menyampaikan kondisinya dan bercerita dan meminta maaf gitu. Dan meminta maaf kepada Loli sendiri gitu. Saya pikir ini bisa diselesaikan. Tapi dengan kondisi LM yang tadi NM yang tadi malam sangat arogan. Bahkan saya mendapat informasi dari beberapa teman-teman yang menyatakan bahwa NM hadir ke sini itu dengan membawa pasukan 3 mobil gitu. Artinya memang sudah ada niatan untuk membuat ribut. Artinya mensreanya sudah ada, Bang. Dan kami meyakini ini memang disengaja untuk memancing Pak Rasman gitu. Dia mengetahui bahwa Pak Rasman ini selama ini memang dikenal sebagai sosok yang tegas. Mohon maaf Pak, saya sampaikan agak sedikit temperamen, walaupun sebenarnya tidak begitu. Kalau saya yakin temperamennya tidak ada. Itu karena murni dalam hal melakukan pembelaan hukum terhadap kliennya. Saya pikir siapapun pengacara, ketika kliennya dikriminalisasi, pasti akan bersikap tegas. Pasti emosinya akan menaik gitu. Dan yang disampaikan atau dilakukan Pak Rasman selama ini ya itu gitu. Artinya Pak Rasman adalah orang yang mampu menjaga emosionalnya. Dan itu terbukti tadi malam. NM datang beramai-ramai, kalau bahasa Medannya mengogar atau menggertak, meminta supaya dirinya dipukul. Tapi Pak Rasman dengan santai, diam aja gitu. Dan tadi hanya menjawab, kenapa kau NM gitu. Tenang aja gitu. Sampai pada akhirnya NM melakukan pemukulan itu. Nah kemudian terhadap dengan laporan yang disampaikan tadi malam oleh Pak Rasman, tadi sudah ditegaskan oleh Abang Ketua, Babang Anda Lecumanan, ini adalah babak baru. Kemudian saya mau coba tantang ini. Kemarin dia bilang dia menjanjikan 5 miliar untuk Fadel pas ditangkap di akhir Desember. Mana janji kau? Kau realisasikan itu. Karena kami sudah menyatakan komitmen kami, kalau seandainya dia ditangkap Desember kemarin, kami yang bayar kau 5 miliar. Kemudian kami sudah berkomitmen, apabila NM memberikan 1 miliar, kami pastikan untuk teman-teman wartawan. Kan begitu. Nah kemudian hari ini kita buat lagi pertaruhannya. Kau duluan masuk atau Fadel? Saya berani bertarung begitu. Sampaikan kepada NM. Baik, saya pikir itu aja. Baik. Terima kasih semua. Ada satu poin penting yang disampaikan Loli. Di luar dia tidak mau bertemu dan ditemui oleh NM, dia juga meminta kalau dia amarah tapi dia masih punya nalar yang positif. Kalau Nikmir, itu bahasa dia nggak mau sebut mama. Kalau Nikmir ingin bertemu saya dan atau
perbaikan dan atau apapun namanya, saya minta melalui Om Rasman. Dia tidak mau yang lain. Tapi itu pun kalau datang NM ke saya akan coba sampaikan. Perkara diterima atau tidak itu urusan Loli. Nah, karena itu masalah ini sangat serius, ya, sangat serius. Karena negara harus hadir, dan ini bukan 1-2 kasus. Ke depan mungkin terjadi yang harus negara hadir. Maka terkait Loli, terkait NM, saya pikir sudah ada penjelasan yang konkret. Dan bagaimana cara memproses hukum ini, saya tidak berkata apa-apa. Orang bodoh pun tahu, orang nggak ngerti hukum pun tahu. Kalau orang dipukul berdarah, tidak ada alasan untuk tidak yang bersangkutan diproses hukum, tersangka, dan di pengadilan. Karena itu saya nggak bisa bicara apa-apa. Saya pembela. Saya serahkan sekarang kasus ini kepada Pak Lecu dan kawan-kawan dan Ibu Ida. Terserah kalian. Saya sebagai pembela dianiaya, bagaimana ke depan? Kalau ini terhenti karena ada sesuatu, artinya hukum tidak berjalan. Tapi saya percaya Pak Lecu dengan cara dia dan Tommy dan kawan-kawan Bu Ida akan sangat aktif menjaga kasus ini. Saya tidak ingin ada satu orang di negara ini yang merasa dia kebal hukum. Dan kalau kata Pak Lecu, kalau Bang Rasman saja di kantor polisi hari ini bisa dipukuli, maka besok akan terjadi mungkin ada upaya pembunuhan kepada Bang Rasman. Begitu ya? Karena itu saya dianiaya di kantor polisi. Saya tidak menyalahkan polisi. Memang saya datang kantor polisi membawa tapi ada orang yang datang ke sini yang menurut kami diduga punya niat jahat untuk memancing saya dan istri saya melakukan kekerasan, sehingga akhirnya yang terjadi adalah kekerasan terhadap saya. Untuk itu, sebelum saya akhiri, mungkin sedikit dari Bu Ida untuk bagaimana ini diproses secepatnya. Silakan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami sudah keterlaluan ya. Kamu sudah melampaui batas. Selama ini mulut kamu, semua orang kamu hina, kamu caci, kamu maki. Seolah-olah kamu lebih baik dengan daripada mulut kamu ya. Sekarang kamu melakukan penganiayaan. Ingat, istri Bang Rasman ini adalah adik saya. Ya, saya semando dengan Bang Rasman. Kami punya keluarga besar. Berani kau pukul, kami minta kepada pihak, tolong amankan dia. Kalau tidak kami cari dia. Jangan sampai dia tidak aman. Pasti kami lakukan pembalasan secara fisik juga. Percaya deh. Ya, ini tidak main-main. Karena Nikita Mirzani sudah buat resah. Pulang buat mesum dia dari negara lain. Coba, itu pacarnya bercium-cium. Dia masih orang Islam nggak? Hah? Orang Islam nggak? Kita ini ada ketimuran. Kucing aja malu berbuat cium-cium di depan umum. Kalau kucing ada bercium-cium di depan umum, dilempar sama orang. Ini dilempar sama orang, dilempar sama orang. Ini kok dia di media sosial pacar kayak gitu sekamar berjalan-jalan. Kok seenaknya aja dia lakukan itu. Ini anaknya dibuka aib. Dia mengumbar-umbar aib dirinya sendiri. Di mana otaknya? Di mana rasa malunya? Saya tantang kau Nikita Mirzani. Kau sudah keterlaluan. Sebagai kaum perempuan, saya sudah tidak kasih kamu untuk kesempatan. Kalau tidak, tolong diamankan dia. Tahan Nikita Mirzani. Sudah melakukan penganiayaan kepada adik saya. Karena biasa saya istri Bang Rasman itu Robert. Ya, ini Bang Rasman itu Robert. Bisa saya nanya. Tidak ada yang kebal hukum. Percayalah. Saya kaget dan saya stres tadi saya ada pertemuan dengan Dir Mabes Polri dan Dir Polda Metro Jaya. Kemudian saya ketemu Bang Rasman. Ternyata ada kejadian seperti ini. Masya Allah, ini luar biasa. Mohon kepada pihak Kapolri, mohon kepada Polri, tolong amankan perempuan yang ini. Perempuan biadab, bajingan, berani dia pukul ya, bawa preman lagi. Di mana kau ketemu? Oke, terima kasih. Baik, Bang, cukup ya. Ada pertanyaan? Bang, siap jadi ditabung oleh orang tua sebagai Loli, Bang? Sangat siap. Istri saya termasuk Bu Eli di Medan,
juga siap untuk menampung dia. Oke, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih bang. Misalnya oleh pihak MNPDH itu mereka tapi yang pasti dari kami saya harus lihat, saya harus administrasinya apa itu ya, dan kami harus pantau perkembangannya. Kami nggak bisa kalau langsung ditunjuk karena berdasarkan pengakuan dari Loli, dia mesti dan terakhir aman, maka baru kami oke. Maka saya tidak mau sebut rumah sakit Polri karena kita mau lihat apa yang terbaik buat dia malam ini. Begitu nanti kami datang, saya lihat oke, artinya saya akan ikut. Kalau memang itu untuk info publik, saya akan ikut. Beda. Orang tuanya saya sekarang kalau orang tua dia Jangan bun, bentar bun. Ini lama bun. Iya, mau lihat ya sendiri. Lihat aja. nanti akan ada konsumen, kemudian seperti apa penanganan berikutnya. Waktu itu dengan 4 bulan ya, Capek habis diomelin. Agus mana nih? Agus banyak nih. Oke, apa Agus Tantrum, Agus Nohen. Fadel berada di sekitaran Polres tadi ya. Tadi dan yang naik ke atas itu ada Martin, ada Bintang. Oh tadi Fadel ke atas Bentar. Dia naik ke atas. Kalau dia ingin ketemu itu hak dia kan. Maaf. Kan tidak ada larangan juga. Cuma saya menjaga secara etika tadi, jangan sampai. Kalau saya udah turun artinya kan udah selesai. Kalau udah ketemu kan sudah ada di situ pihak kepolisian dan ada istri saya. Padahal Tidak akan terjadi apa-apa dengan Padahal dia. ke atas memang bukan ada pembatasan, Bang. bicara pun gimana Bang? Ada Ada pembatasan, larangan Bang. untuk berbicara. Tadi Fadel nggak mau berbicara soalnya. Iya. Apa ada Memang dari begini, hari ini kita ngurusin Loli, bukan ngurusin Fadel. Kalau Fadel mau lihat Loli itu hak dia. Dan Bukannya ada larangan, Bang? Kan hari ini nggak ada gangguan. Ya kalau Fadel mau bicara, tapi Fadel kan terlapor Bang. Sementara Loli kan korban. Apakah diperbolehkan itu Bang? bilang Loli korban, ya kan belum terbukti. Ya tadi di dalam laporan itu Bang. Ya, tapi kan nggak ada larangan. Hanya etika saja. Dan saya jaga itu sampai dengan tadi selesai ini nggak ada pertemuan dia. Nah sekarang tadi dia lagi ke atas Bang. Loli bersama dengan pihak kepolisian dan istri saya, bukan dengan Fadel. Udah, saya yang tahu. Thank you ya. Oke, you're welcome. Bang, tapi bang. Adinda, jangan bicara lagi Adinda. Adinda, jangan berbicara lagi. Nengok bingung. Adinda, jangan berbicara lagi Adinda. Ya lagi. Ya ini saya terima kasih negara. Artinya saat ini masih di masih di atas dong. Apa sudah dipindahkan, Bang? Saya ini sudah keluar ini sekarang. Ada tadi dari pihak PA bilang bahwa dia akan dibawa ke RS. ditempatkan di RS. Bagi lampu PRS. Saya kan mau lihat dulu sesuai apa tidak tempatnya. Saya mau lihat dulu. Kalau udah oke nanti saya info. Dan artinya hari ini juga berarti Ya. langsung dibawa ke rumah sakit. Berarti dulu deh. Ya. Ini lagi live. Bentar. Tunggu Bang. Pertanyaan saya beda bang. Ini tadi kan bilang abang diminta dari orang tua asuh. Nah itu gimana bang? Pembicaraan seperti apa, Bang? Dan bahagian dari permintaan itu direspon hari ini dengan memeriksakan fisik dia dan dijaga. Kalau dia memang nanti sudah normal, udah dilihat oke semua, pertimbangan nanti akan ada. Ya kan?
akan ada sesmen yang akan mencek itu, dan nanti kita lihat. Ya prinsipnya saya dari keluarga nerima. Tapi kalau mungkin nanti ada tempat yang lebih pas, ya kita cari. Yang pasti tidak di safe house. Dan ini bagian dari perbaikan dia kan untuk dia lebih sehat ke depan kan. Oke. Tapi artinya memang dari sementara untuk laporannya sendiri seperti apa? Untuk laporan dari NM-nya sendiri gimana bang? Yang pelaporan terkait Saya. Iya kan abang dilaporkan juga tuh penculikan, Adalah itu. pengeroyokan. Itu nggak usah saya jawab. Bagaimana saya menculik kok bawa kantor polisi? Kalau culik itu bawa tempat lain, ini bawa kantor polisi kok diculik. Dan bisa kita lihat durasinya. Saya datang jam berapa, dia telepon jam berapa, sampai sini jam berapa. Semua ada, CCTV-nya kelihatan. Bang, balik lagi bang soal apa mungkin rencananya nih kalau seumpamanya akhirnya disetujui oleh pihak-pihak abang Jadi sebagai, ayah. orang tua asuh gimana bang? Nggak ada masalah. Saya anggap dia jadi anak saya aja. tapi abang mau Orang 4 bulan kok. Dan dia tadi malam akrab sama anak saya dengan kali. Cepat ya sosialisasi. Dan anak saya juga saya tanya dia. Iya senang dia. Dia dianggap kakak dia gitu kan. Ya, dan memang Loli kan masih muda. Anak saya saja udah umur 25 tahun. Masuk 25. Dia baru umur berapa? Masih ya seumuran anak saya, di bawah anak saya. Dan tadi malam akrab sekali dengan kali. Akrab sekali. Saya baru ya Allah, ini ternyata bergaul kan. Pantas dia bisa tinggal serumah begitu lama di Ibu Juliana Fernandes dan Eda. Dia bisa. Pantas dia juga bisa bersosialisasi dengan keluarga Pak Wajide. Itu indikator gitu. Saya lihatin tadi malam. Dan hari ini dengan Bu Ade itu dekat sekali. Saya udah saya kasihan. Saya gini ya. Jangan sampai anak ini 4 bulan ini korban perasaan dan lain-lain. Jangan. 4 bulan ini kasih dia ruang untuk dia menghadapan dia setelah dia dewasa. Setelah itu dia mau bagaimanapun urusan dia. Kita juga nggak bisa campur lagi. Dan saya berkewajiban agar anak ini dijaga mental dan fisiknya. Itu saja. Ada khawatir bang reaksi dari bang nanti ada rasa khawatir nggak kalau seumpamanya Ramat Jati ya. Ramat Jati. begitu abang ditunjuk sebagai orang tua asuh mungkin reaksi dari NM seperti apa? Saya nggak tahu. Ada rasa khawatir mungkin bang? Siapa? Abang dari pihak abang NM sama mungkin ada keluarga penolakan. Ini khawatir masih ada. Iya. Ada mobil, ada ini. Saya udah tahu aja kalau terjadi apa-apa tinggal periksa kan ada CCTV, ada security. Enggak, ini sekarang NM kalau hadapilah proses hukum yang dari ketua tim saya tadi. Terjadi apa-apa tinggal periksa kan ada CCTV, ada security. Enggak, ini sekarang NM kalau hadapilah proses hukum yang dari ketua tim saya tadi kan udah jelas mulai membaik. Saya lihat dia menemukan sosok seorang ibu. Loli sampai sejauh ini masih di sana dan di Ikuti ya. Padahal juga baik-baik aja. Siapa? Baik. Ya, thank you ya. Bang, artinya nanti rasa khawatir itu sudah abang disiapkan ya kalau seumpamanya dan ke rumah. Apalah seorang Loli tinggal di rumah saya konsekuensi. Begini aja saya hadapi. Bos, saya tadi malam menghadapi itu dengan saya tahu dia banyak rombongan. Nggak ada urusan. Saya kalau perempuan, tapi jangan menganiaya dong. Saya jaga-jaga, harus saya waspada ya. Tapi kalau laki-laki ya kita gas lah. Tapi kalau perempuan nggak boleh juga kan saya tahu juga ya boleh oke lah. Tapi namanya jangan. Kita sudah punya cara menghadapi sesuatu yang menurut saya ada cara. Tapi yang prinsip saya senang hari ini bahwa Loli ditempatkan setidaknya membuat ruang pikiran dan hati dia lebih tenang. Dan saya percaya tempat ini sangat tepat untuk Tadi ada obrolan apa aja bang di atas? Bang? udah. Obrolan Yang apa aja bang? dia pingin saya pantau, saya kunjungi berkala dengan istri saya. Ya, dan dia pingin melaporkan NM sebenarnya, tapi saya bilang nggak akan, kamu masih di bawah umur gitu. Dan kita nggak mau lari itu ini aja dulu, kasus 1 2 udah selesai ya. Bang, abang udah dapat banyak tuduhan mempengaruhi Loli bang, gimana tuh bang? Saya nggak ada urusan lah apa mempengaruhi. Saya aja baru jumpa Loli kemarin. Bang, artinya hari ini juga Loli akan berangkat ke Sudah berangkat. Mas. sudah berangkat kemana bang? Katanya berangkat. Saya nggak tahu berangkat kemana. Kalau kalian bilang berangkat ya berangkat. Setahu saya akan ditempatkan. Kapan berangkatnya di mana saya nggak tahu. Tapi yang pasti Bu Ade
dengan pihak berwajib ada bersama Loli. Saya nggak bersama dia sekarang. Ini Bu Ade nggak ada. Saya bersama Pak Rahmat. Oke? Bang, luka-luka itu masih berasa apa aja, Bang? Masih pedih lah, perih biasa lah ya. Oke bang, makasih. Oke, Thank you. Cepat ada jahitan, Bang. Ya, Cepat ada jahitan. sampai nggak perlu dijahit lah. Nggak perlu dijahit. Oke, berikut tadi ya petikan wawancara dengan Bang Rasman nih. Aduh, gimana? Puas? Mantep nggak tadi tuh? Rasman siap menjadi orang tua, mengadopsi Loli. Geger nih tanggal 10 nih. Seru ya malam hari ini ya. Oke Cepers, makasih ya. Baterainya mau habis nih. Kuotanya juga udah habis. Sampai ketemu lagi ya nanti ya hari Senin. Hari Senin bakal datang lagi nih tim Rasman. Oh ini kita Mirzani. Oke, jangan lupa ya subscribe cuap-cuap MOP channel di YouTube dan TikToknya. Jangan lupa juga subscribe MOP channel di YouTube-nya. Makasih banyak nih guys. Assalamualaikum. Oke, well. Undang-undang ITE kan kalau bagi taruh tersangka ya berterdakwa. Kalian siap nggak melihat Kalau di bawah 5 tahun nggak ditahan. Bang Rasman jadi orang tuanya Loli? Siap nggak? Meminta supaya Bang Rasman bisa berkomunikasi dengan dia, dan dia minta juga kepada pihak Polres agar ibunya tidak menghubungi dia atau tidak melihat dia, karena dia sudah artinya sudah muak lah ya iyalah ya kan, dia punya masa depan dirusak-rusak begitu, dirujak-rujak begitu ya. Kita orang lain bukan keluarga pun prihatin ya, artinya permintaan dia sudah diakomodir oleh Polres Jakarta Selatan. Saya apresiasi Kapolres ya, apresiasi Kasat Eskrim, apresiasi Wakasat. Kebetulan Wakasat kawan saya yang hari ini, besok akan sudah lanjut pendidikan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Wakasat Kompol Hendrik Yosi ya. Oke, terakhir seberapa yakin kalian berdua nih MM akan salah dengan bukti-bukti yang ada? Kalau kami ditanya seberapa yakin, terus dia dengan di kantor polisi mukul orang, terus dia nggak bisa dipenjara, wah udahlah, udah kami akan berhentilah jadi pengacara udah. Berarti hukum udah nggak boleh ditegakkan, ya kan? Hukum udah nggak perlu lah kita tegakkan. Ngapain lagi wartawan kemudian mencari berita kepada kami? Betul nggak? Besok bisa berubah. Besok udah. Besok bunuh orang dong di kantor polisi, nggak ada masalah kok, benar kan? Ya itu aja.